Bicara soal Sandi Semapur pasti identik dengan Pramuka, karena di Pramuka banyak mengenal sandi-sandi, termasuk yang satu ini. Ya, Semapur. Semapur adalah metode untuk mengirim sinyal atau pesan dengan menggunakan alat-alat sederhana, seperti bendera, batang kayu, atau tangan kosong sekalipun. Metode ini dilakukan dengan cara mengulurkan kedua tangan membentuk posisi tertentu sesuai formasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Bendera, batang, atau alat lainnya berperan untuk memperjelas arah gerakan tangan ketika menyampaikan pesan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Semapur adalah alat atau sistem penyampaian isyarat secara visual. Sebelum mengenal lebih jauh mengenai Sandi Semapur, ada yang tahu nggak sih siapa pencipta Sandi Semapur? Semapur diperkenalkan oleh Claude Cape. Claude Cape lahir di Boulogne-Sarthe, Prancis pada 25 Desember tahun 1763. Ia merupakan seorang insinyur sekaligus seorang pendeta di negaranya. Tahun 1790, Claude Cape memperkenalkan Sandi Semapur untuk pertama kalinya. Setelah Semapur diperkenalkan, tahun 1792, pesan pertama dari Semapur berhasil dikirim dari Paris dan juga Lille. Hingga akhirnya tahun 1794, sistem ini disalin secara luas oleh negara-negara Eropa lainnya dan digunakan oleh Napoleon untuk mengkoordinasikan kerajaan dan pasukannya. Awal tujuannya sih pertama untuk Semapur ini adalah untuk kepentingan komunikasi militer agar anggota militer bisa berkomunikasi dari jarak yang jauh. Zaman dahulu ketika Perang Dunia I terjadi, Semapur masih sering digunakan meskipun teknologi telepon dan radio sudah ditemukan. Alasannya adalah karena komunikasi melalui telepon atau radio memiliki kemungkinan besar untuk disadap oleh musuh, sedangkan kalau Semapur tidak. Ya, karena pada saat itu tidak semua yang mengetahui tentang kode yang dikirim melalui Semapur ini. Selain itu, metode ini juga lebih simpel dan dapat digunakan dalam kondisi susah sinyal. Karena itulah Semapur masih banyak digunakan untuk kondisi darurat. Setelah abad ke-19, metode ini banyak diadopsi sebagai metode komunikasi antar kapal. Nah, dari sinilah penggunaan bendera Semapur mulai diterapkan. Untuk komunikasi antar kapal, anggota militer tidak lagi menggunakan kayu super besar, melainkan menggunakan alat yang lebih sederhana, yaitu tongkat dan juga bendera. Setelah kita mempelajari sejarah singkat tentang Semapur, apa dan bagaimana sih bentuknya bendera Semapur tersebut? Bendera Semapur memiliki bentuk persegi dengan ukuran 45 x 45 cm, sedangkan panjang tongkat untuk memasang bendera Semapur adalah 55 cm. Bendera Semapur umumnya berwarna merah dan kuning. Warna merah dan kuning digunakan karena kedua warna ini cerah dan kontras, sehingga dapat dilihat dengan jelas dari jarak yang sangat jauh sekalipun. Pada dua ujung bendera terdapat tali untuk mengikat bendera pada tongkat kayu. Gerakan Semapur terdiri dari 30 formasi yang masing-masing melambangkan huruf, angka, atau isyarat tertentu. Kamu bisa melihatnya pada gambar yang ini. Dari gambar tersebut, terlihat kalau gerakan Semapur bergeser perlahan-lahan sesuai arah putaran jarum jam apabila dilihat dari sisi penerima pesan. Ketika mengirimkan isyarat Semapur, biasanya akan saling berhadapan antara pengirim dan penerima pesan. Jadi, cara mudah menghafalkan gerakan Semapur adalah dengan membayangkan kalau kita adalah pengirim pesan, atau kita juga bisa membayangkan kalau diri kita adalah jarum jam yang bergerak mengikuti arah putaran jarum jam. Setelah kita menyimak tentang sejarah Semapur, mari kita praktekkan bersama-sama.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini karena subscribe itu gratis walaupun pakai kuota kamu. Hehe. Nyalakan juga bel notifikasinya biar kamu dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.